Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk modul 8, yang mana modul 8 ini nanti akan dipandu oleh rekan-rekan kita yang sudah hadir pada malam hari ini dan siap untuk memandu jalannya diskusi kita. Pada modul 8 ini akan membahas berkaitan dengan pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Di pendahuluan, saya ingin sedikit memberikan pendahuluan bahwa ketika berbicara tentang pemasaran, di sini pemasaran ini merupakan fungsi bisnis yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, selanjutnya kesuksesan perusahaan itu banyak ditentukan oleh prestasi di bidang pemasaran. Nah, jadi pemasaran ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, pemasaran ini merupakan proses mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen dan memuaskan konsumen dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dan pada harga yang kompetitif. Selanjutnya, penerapan pemasaran di perusahaan satu dengan yang lain dapat berbeda-beda, namun intinya berpedoman pada slogan temukan kebutuhan dan puaskan kebutuhan tersebut. Itu yang biasanya menjadi slogan yang paling penting dalam pemasaran. Kebutuhan konsumen merupakan titik awal pemasaran. Tanpa memahami kebutuhan konsumen, manajer pemasaran akan sulit menentukan produk dan pelayanan yang paling memuaskan. Kebutuhan setiap orang dapat bervariasi, namun dalam kelompok-kelompok tertentu, kebutuhan konsumen relatif sama. Suatu perusahaan mungkin ingin melayani semua kelompok konsumen, maksudnya di sini kelompok konsumen potensial ya. Nah, perusahaan lain mungkin hanya memilih satu kelompok konsumen paling potensial dan memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Proses pemilihan pasar dan cara memuaskan kebutuhannya melibatkan berbagai konsep dan aktivitas pemasaran. Perkembangan teknologi ini seiring dengan waktu, proses pemasaran, kegiatan pemasaran ini dan perkembangan itu juga diimbangi dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, aliran informasi, dan tuntutan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup telah mengubah orientasi atau tujuan bisnis. Perusahaan yang hanya mengandalkan kemampuan menghasilkan produk bukan berdasarkan pada kemampuan memasarkan dan memuaskan kebutuhan konsumen biasanya akan ketinggalan atau tertinggal. Pada zaman modern yang saat ini, konsumen dihadapkan pada pilihan berbagai macam produk untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Kita bisa lihat di mana-mana dalam setiap harinya, bukan hanya setiap hari, bahkan dalam hitungan detik itu ada inovasi-inovasi baru, ada produk-produk baru yang mana itu produk tersebut bertujuan untuk memanjakan setiap penggunanya. Nah, secara umum, konsumen semakin dipandang sebagai raja. Bahkan kalau di Amerika Serikat, konsumen itu telah cenderung berubah menjadi diktator bagi produsen. Kita bisa lihat dari media-media massa yang telah hadir pada saat ini. Perkembangan globalisasi telah menambah tingkat persaingan antara perusahaan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas-batas negara. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, hanya perusahaan yang beroperasi secara efisien yang akan mampu bertahan. Jadi untuk itu biasa perusahaan harus menerapkan perancangan strategis atau biasanya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya atau strategic planning yang terpadu antara semua fungsional dalam perusahaan dengan membentuk jaringan kerja atau biasa kita kenal dengan networking. Di samping itu, perusahaan-perusahaan harus responsif atau tanggap terhadap perkembangan teknologi informasi yang menjadi pendukung dalam pengembangan pasar pada saat ini. Nah,
Pada modul 8 ini akan membahas mengenai kegiatan pemasaran perusahaan bisnis yang bersifat strategis dan taktis. Selanjutnya modul ini dimulai dari pembahasan mengenai bauran pemasaran, pasar bisnis ke bisnis, pengembangan dan penawaran produk, daur atau siklus hidup produk, penetapan harga, perantara pemasaran, kerjasama dalam sistem saluran, dan promosi. Modul ini terdiri dari 5 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas pemahaman mengenai pasar dan pemasaran yang meliputi perkembangan 2 konsep tersebut, dan pasar bisnis ke bisnis yang merupakan perkembangan konsep pemasaran. Nah, selanjutnya kegiatan belajar kedua membahas pengembangan produk yang meliputi berbagai jenis produk, bauran produk, pengepakan produk, dan siklus hidup produk. Sementara itu, kegiatan belajar ketiga akan membahas berkaitan dengan permasalahan harga produk, yaitu mengenai penetapan harga produk. Dan selanjutnya pada kegiatan belajar 4 itu juga akan membahas mengenai distribusi produk yang meliputi pembahasan mengenai berbagai jenis perantara. Nah, yang pada kegiatan belajar yang terakhir atau kegiatan belajar kelima ini akan membahas berkaitan dengan permasalahan promosi produk, yaitu mengenai bauran promosi. Nah, secara umum setelah mempelajari modul 8 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan berbagai konsep mengenai strategi dan teknik pemasaran yang dimulai dari penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi. Baik, pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita kelompok yang nanti akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Bagaimana kelompok penyaji, sudah siap? Halo? Pak. Ya, halo. Oke, silakan. Kalau sudah siap, monggo. Ya, saya buka dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Bapak Nurul dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, malam ini kami dari kelompok 5 dan 7 yang beranggotakan Mbak Merliana Sunja, Mbak Nafi, Mbak Novi, Mas Nur, Mbak Sarina, Mbak Tri Gustiana, dan saya sendiri. Dan malam ini untuk Mbak Tri Gustiana, Mbak Nafi, dan Mbak Novinya kemungkinan tidak bisa hadir. Dan kami akan menjelaskan modul 8 yang membahas mengenai pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, yang mana terdapat kegiatan 1 sampai 5. Dan untuk yang pertama akan disampaikan Mbak Merliana Sunja. Kepada Mbak Merliana Sunja, waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam terhormat Bapak tutor kita Pak Nurul ya. Ya, ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi di sini yang pertama mampu menganalisis bauran pemasaran, yang kedua mampu menganalisis pasar bisnis ke bisnis, yang ketiga mampu menganalisis pengembangan produk dan penawaran produk, yang keempat mampu menganalisis daur hidup produk, yang kelima mampu menganalisis tujuan penentuan harga, yang keenam mampu menganalisis harga berdasarkan biaya permintaan dan persaingan, yang ketujuh mampu menganalisis perantara grosir dan retail, yang kedelapan mampu menganalisis kerjasama dan sistem saluran, yang kesembilan mampu menganalisis promosi, dan yang kesepuluh mampu menganalisis bauran promosi. Next, Pak. Pasar dan pemasaran. Yang pertama, pemasaran marketing merupakan perencanaan dan penentuan atau eksekusi mengenai harga, promosi dan distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu dan organisasi. Nichols et al. 2005. Yang kedua, kegiatan